nasta'in ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat tim sosialisasi dari Polres atau yang mewakili beserta rekan-rekan yang lain, serta adik-adikku pelajar SMA Negeri 1 Badungan yang kami cintai dan kami dambakan. Sejenak mari kita semua memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hikmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam kesempatan pagi ini pula kita masih bisa eksis kumpul di ruangan ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam yang selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya selalu kita tunggu-tunggu sahabatnya di jauh. Para peserta sosialisasi yang kami hormati, perlu diketahui bahwa kami di sini mewakili Bapak Kapolsek Badungan yang sejujurnya beliau pagi hari ini duduk bersama di ruangan ini bersama-sama dari tim Polres yang akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan penerimaan Polri di tahun anggaran 2015 ini, dikarenakan beliaunya Bapak Kapolsek menizin Bapak Kepala Sekolah yang mewakili dia ada acara di Polres. Sekali lagi Bapak Kapolsek menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Para peserta sosialisasi yang kami hormati, khususnya adik-adikku siswa-siswi SMA Negeri 1 Badungan 2015. Terkait ini mohon kepada adik sekalian ya, dari apa yang akan disampaikan oleh dari sosialisasi ini yang mungkin nanti akan difasilitasi oleh Pak Sutris maupun Bu Endang, sudi kiranya adik-adik sekalian untuk memperhatikan. Sanggup atau enggak kira-kira? Sanggup ya? Putra Imam Rokok yang duduk di depan saya sanggup ya? Sanggup ya? Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi dengan kesanggupan dan kesediaan adik-adik sekalian untuk menerima apa yang akan dilaksanakan sosialisasi terkait dengan penerimaan Polri di tahun 2015 ini, sekali lagi kami mohon ya, karena apa yang duduk di depan kalian kebetulan ada alumni SMA Negeri 1 Badungan ya, Mbak Polan yang duduk di sebelah barat. Kalau panjenengan melihat teman atau kakak kelas kalian yang dengan uniform seperti ini, sebenarnya kalian harus semangat ya, khususnya adik-adik yang duduk di depan, di belakang ya, ibu adik-adik perempuan ya. Jadi panjenengan harus merasa tergugah nanti ya dengan kakak kelas adik-adik yang sudah berpakaian uniform yang ada sebelahnya Bu Endang ini. Untuk itu sekali lagi atas kesediaan dari adik-adik sekali dan dalam menerima sosialisasi dari Polres terkait dengan penerimaan Polri di tahun anggaran 2015 ini, sebelumnya kami sampaikan terima kasih. Dan saya kira itu aja yang perlu kami aturkan pada peserta sosialisasi, khususnya adik-adik sekalian. Mudah-mudahan dari sekelumit apa yang disampaikan oleh tim sosialisasi ini nanti hendaknya bisa menjalankan untuk memotivasi adik-adik sekalian yang mana sebentar lagi adik-adik lulus untuk menyalurkan sesuai dengan apa itu cita-citanya, apalagi yang sudah nyata ingin masuk polisi, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Polres ini. Saya kira itu aja yang perlu kami aturkan, lebih singkat saja kalau matur. Untuk lebih jelasnya nanti silakan untuk didengarkan apa yang akan disajikan oleh tim sosialisasi dari Polres itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi pemasukan Polri tahun 2015, mudah-mudahan nanti untuk tahun 2015 kalau tahun kemarin ada beberapa anak yang bisa masuk muda Polri, dan kemarin juga sudah diinformasikan dari kakaknya atau alumni yang dari SMA Negeri 1 Badungan, ternyata ada
antusias untuk masuk ke Polri, dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini nanti anak-anak lulusan dari SMA Negeri 1 Badungan bisa diterima dengan baik. Harapan dari sekolahan adalah seperti itu. Dan perlu kami sampaikan untuk SMA Negeri 1 Badungan angkatan 2015 ini terdiri dari 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Jadi nanti silahkan ditanyakan kira-kira yang di IPS atau IPA itu nanti bagaimana persyaratan untuk masuk dan bagaimana untuk tesnya, nanti silahkan. Ini Bapak dan Ibu. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili rekan dari Polsek, Pak Hadi, Bapak Polsek, Pak Tris, rekan-rekan sekalian. Pagi ini kita dari Polres Ngawi ingin menyampaikan sosialisasi tentang penerimaan Polri. Dari harapan kami, mudah-mudahan adik-adik ini banyak yang berminat menjadi anggota Polri, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya. Yang pertama nanti akan disampaikan oposisi syarat-syaratnya menjadi anggota Polri itu, gitu. Bagaimana cara pendaftarannya, apa yang persyaratan yang harus dilengkapi. Nanti Mas Eko akan menyampaikan. Sebelumnya saya akan perkenalkan, ya, saya Bu Endang di bab Suda bagian administrasi. Kemudian ada Pak Tris, ini Kasubag Hukum. Kemudian Mas Eko operator, ini ada Pak Hadi, Bapak Polsek. Dan ini rekan-rekan samping saya ini yang baru lulus kemarin, ya. Nah, ini dicontohkan oleh adik-adik, mudah-mudahan adik juga kepingin menjadi anggota Polwan seperti di samping saya, ya. Monggo Mas Eko disampaikan untuk persyaratannya. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan persyaratan pendaftaran Brigadir Tamtama Akpol atau SIPSS. SIPSS adalah dari sumber sarjana, dari S1 atau D3. Baik, sebelum saya menjelaskan persyaratan pendaftaran polisi, mungkin ada yang tahu artinya Polri apa? Artinya Polri, Mas Sanu, Jajat, Mas Jajat. Arti Polri tahu? Polri adalah Kepolisian Republik Indonesia. Artinya apa? Polri itu, Polri adalah badan penegak hukum, badan pemerintahan yang bertugas untuk memelihara ketertiban baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tugasnya diantaranya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pendaftaran Akpol Brigadir Tamtama dari SIPSS, yang pertama dilihat ada empat kriteria, yaitu yang pertama membaca, yang kedua melengkapi, yang ketiga meregistrasi, yang keempat memverifikasi. Ingat, yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, membaca, melengkapi, meregistrasi dan memverifikasi. Yang pertama membaca apa? Membaca di pendaftaran di www.penerimaanpolri.go.id. Jangan terpengaruh oleh broadcast yang ada di HP, di BBM, di Facebook ataupun di media sosial lainnya. Jadi kalau mau mendaftar polisi,
membaca dulu di www.penerimaanpolri.go.id. Di situ ada persyaratan-persyaratan mulai dari akpol, brigadir, melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada yang dibaca di www.penerimaanpolri.go.id. Mas Singgobios, nah, dibaca di mana? Dilihat di mana? www.penerimaanpolri.go.id. Nah, di situ dilihat, setelah dilihat dilengkapi persyaratan. Syaratnya apa saja? Nah, itu yang berkaitan dengan administrasi. Nah, selain hal itu perlu nanti akan disampaikan, biar tidak komunikasi hanya mengalir searah terus. Silakan mau tanya apa saja seputaran, karena bisa dipersiapkan sendiri, ya bisa dipersiapkan sendiri di rumah. Untuk masuk polisi ataupun untuk masuk tentara, ya, sampai dengan saat ini itu yang bidang diuji itu mencakup 4 bidang. Ini saya buka aja dulu, mencakup 4 bidang. Pertama, bidang kesehatan. Loh, kesehatan itu pemeriksaannya bagaimana, Pak? Kesehatan itu ada kesehatan 1, kesehatan 2, yaitu kesehatan luar dan kesehatan dalam. Nanti oleh Aibtu Eda akan disampaikan. Kemudian bidang yang kedua yaitu tinggi badan dikurangi, tinggi badan dikurangi 110, itu berarti ideal, ya. Pertama itu. Kemudian tensi adik-adik harus normal. Jangan seumur adik-adik ini tensinya sudah tinggi, nah itu nggak akan lolos. Normal artinya kalau seusia adik-adik ini paling tidak buta warna. Nah, buta warna itu huruf tokek, tahu nggak? Tahu ya? Nah, kalau biasanya buta warna itu banyak diderita oleh laki-laki. Tapi kalau mata kita sehat, insya Allah nggak akan buta warna, ya. Kemudian THT, ya, tenggorokan, hidung, dan telinga. Tenggorokan itu harus bebas dari amandel. Kemudian kalau hidung bebas dari oleh. Kalau telinga harus bersih, tidak kotor yang kotor itu. Ya, nah, ya kayak tahu kan? Itu THT. Kemudian gigi, susunan gigi kita ini ada 32. Syukur-syukur semuanya sehat. Kalau berlubang, ya, dari 32 itu ada berlubang, itu ditambal oleh dokter. Kalau misalkan ada yang dicabut 1 atau 2 atau 3, itu juga boleh mendapatkan, tapi mengurangi nilai, ya. Untuk kesehatan gigi, ada yang tanya? Udah jelas ya? Saya lanjutkan. Kemudian ambeien, nggak boleh ambeien aja. Kok tertawa nih nggak sih ambeien mesti? Ya mudah-mudahan nggak ada. Ambeien ini kalau perempuan itu biasanya, ya, apa namanya tuh? Dapat minimal 30. Karena kalau 30 poin kalian itu baru 6,0 nilainya, jadi harus di atas 30. Upayakan semaksimal mungkin. Jadi 1 tadi apa?
lari 12 menit, kedua push up, ketiga sit up. Nah, sit up minimal 30, kurang dari 30 out gitu. Ingat, tes masuk polisi menggunakan sistem Google ya, sistem Google. Nah, oke, sampai ke push up dan sit up dulu ya. Mas namanya Rudi. Oke, Mas Rudi sampai depan ya, dari tahap ini ditemani dari ini yang tengah Mas. Kesini Mas ya, temani saya Mas. Rudi ke depan. Tenang, enak ikut saya. Ya, coba berdiri. Nah, berdiri sebelah sana, sebelah barat di sana. Nah, aku kesini, jejer, aku kesini. Oke, ya. Maju, jalan. Gerak. Jadi gini. Sekarang saya tahu. Coba jejer dari sini, kamu sini aja Mas, ke sini. Ngadep sini jejer. Jadi, oke. Kalian amati. Ojo jempolani diamati. Seluruh postur tubuhnya diamati. Nah, ini dua binaraga dari SMA. Maksudnya begini, oke. Ini bagus berikanmu ya. Ini fisik yang begini, ini dipersiapkan nanti untuk jadi kursi. Satu misal saya koreksi. Kalau namanya koreksi pasti memperlihatkan ada sisi negatifnya. Gak apa-apa ya, kita tunjukkan sisi negatifnya. Terlepas dari kalian mau atau tidak, mau daftar atau tidak. Ini perhatikan supaya nanti yang mau bisa mendaftar. Rudi ya tadi ya, Mas Rudi. Oke, ya. Saya minta pendapat dari yang kelompok sini. Coba pundaknya bagaimana? Komentar dari pundak aja. Keseimbangan pundaknya bagaimana? Oke, kurang tegak. Ada yang lain? Ketinggian pundak bagaimana? Santai. Oke, kali kanan. Gerak. Nah, bisa dikatakan. Nah, oke. Ini tadi saya nyambung materi kesehatan karena yang kaitannya dengan jas, yaitu jasmani. Ambil contoh seperti ini. Nah, ini sikapnya sempurna. Oke. Karena ini pakai baju nggak iso detail, tetapi sudah kelihatan. Contoh, kamu memiliki pundak yang lebih siap. Untuk masih ini sama. Ini kalau untuk nantinya berkeinginan atau di antara adik yang di sini berkeinginan, ada yang pundaknya agak tinggi sebelah, itu nanti akan terkena di antropometri, kesimetrisan ini. Pandangnya lurus ke depan. Nah, ruas tulang leher sampai ke tulang ekor itu harus lurus. Kemudian pundak, nah ini pundak kanan dengan pundak kiri tidak simetris atau di sebelah. Mas, sering motoran, sering. Terus nek tidur biasanya mapan bubukmu, gayanya bagaimana? Tidur. Gak ada. Gaya mapan tidur podoai gak ada. Murah, rumah, mungging, miring. Kebiasaan makan tidurnya gimana? Di rumah tenang, ya terentang bukan tenang. Kan nanti tenang. Ya kan kebiasaan kalau tidur kan rumah. Oke, kalaupun rumah, tapi saya kurang begitu percaya. Kalaupun rumah, oke, nanti saya kupas sedikit. Ya, guys, kalaupun rumah, tidak juga. Ya. Kamu kalau tidur memang harusnya nanti rumahnya ada rumah untuk memperbaiki ini. Kamu yang kanan lebih rendah. Kalau tidur terentang, makan tidur kayak misalnya masuknya yang kanan biar terangkat, terus
olahraga lebih banyak diolah yang kanan. Nonton TV sambil nonton duduk inilah kanan. Oke, terima kasih karena sudah di depan. Tolong jajar lagi utara dan selatan ya, sini ya. Udah. Saya minta peragakan push up. Ya, udah ambil push up. Ya. Mulai. Terus. Ya, terus. Nah, terus. Ya, terus. Ya, oke. Rugi. Nah, agak ya. Itu kalau bokongnya jentik, kalau bokongnya jentik, itu 3 gerakan paling nanti dihitung 2. Padahal berapa yang dipakai? 30 ke atas 1 menit ya. Nah, push up yang baik seperti tadi, Mas coba peragakan lagi yang ngomong Mas, yang sini. Ini lebih bagus posisinya. Ya udah, semua ambil posisi sini ya. Nah, jempolnya lurus. Ini jempol ke sini. Nah, itu. Coba gerakan ke bawah. Udah. Terus atas, tarik. Nah, bawah. Tarik. Mendapatkan hasil yang optimal. Lebarnya seberapa kamu tadi ya, ada yang segini. Ketika badan kamu itu turun, otot-otot sini nggak maksimal, sesek. Jadi bagaimana lebarnya? Selebar bahu. Kita angan-angan, oh bahu segini. Atau bahu boleh melebar sedikit plus kepel. Itu lebarnya. Ya, lebarnya push up, Bisa dimengerti? Termasuk itu rumus itu untuk nanti rostok. Pull up itu lebarnya juga segini. Terlalu lebar hasilnya nggak maksimal, terlalu sempit juga tidak maksimal. Sit up sekarang, coba sit up. Saya mau minta yang wanita roda ini aja, Mas ini. Tolong Mas ya. Oke, sit up Mas. Duduk, posisi duduk telentang. Nah, telentang. Ya telentang. Oke. Ya, coba berapa gerakan ya itu. Oke, persiapan. Ya, mulai. Ya. Cukup. Ya, telentang, posisi telentang. Kamu bangun. Kamu pegang sini. Pegang ini kakinya. Gitu ya, ditekan ya. Pegang ditekan. Coba segera aja karena waktu singkat. Oke, lakukan. 30 terus 1 2 terus 3 berhenti ya, telentang lagi. Sekarang lututnya ditekuk. Nah, sini pinggir sini menginjak udah. Cukup. Berdiri. Terima kasih, saya applause sama rekan-rekannya. Terima kasih. Semoga amalmu berdua tadi memperlancar perjuanganmu ke depan. Ya. 40 sampai 43. Loh, ada waktu saya lebih dari 43, saya ingin lihat gerakannya. Kalau lebih dari 43 itu kebanyakan ada gerakan-gerakan yang tidak sempurna. Secara nasional atlet PON itu juga standar 43, itu PON sudah 100, itu sempurna. Tadi postur tubuh sudah ya, gerakan push up bagaimana, sit up bagaimana. Saya minta Mbak Eva sama Mbak Atik tolong ke depan. Nah, depan di tengah sini ya. Ya, cukup menghadap sana, sikap sempurna. Ya. Kalian nanti sudah mengamati, sudah memperhatikan dua rekanmu, postur tubuhnya bagaimana,
sekarang mengamati kedua Mbak Polwan ini, anyar, polisi anyar, beres. Ini ya. Balik kanan, dah. Ini kamu siapa? Namamu siapa? Diam. Mas, jadi sungguh komentar iyu. Beliau sakit pipi ini. Ada kiri, ada. Nah, dari samping sikapnya juga berbeda. Postur tubuhnya bagaimana? Nggak bisa tahu, ya. Balik kanan, ada. Terima kasih Mbak Eva sama Mbak Eva sama Mbak Ati. Ini ya contoh postur tubuh yang baru keluar dari landing. Kalian mungkin juga tahu bagaimana penampilan sangat-sangat matang. Ketika itu saya juga tanya, di samping belajar menyiapkan ujian, dia latihan juga fisiknya di rumah, gitu ya. Sehingga alhamdulillah tercapai. Oke, terima kasih. Silakan kembali teman. Oh, belum lampunya WA. Oh, terlatih kok. Gitu. Ya. Nah, laki-laki di sini masih banyak yang kebuntungan. Ini Mbak yang di depan ini ada Bu Endang. Bu Endang yang gemblengan sudah puluhan tahun yang lalu sampai sekarang masih bagus. Nah, ini yang baru, jadi ini contoh. Jadi persiapkan diri kalian baik-baik. Oh, tes di TNI 2 kali Mbak Eva ya? 3 kali gugur. Akhirnya daftar di polisi, alhamdulillah keterima. Garis ini kok. Artinya apa? Nek dirimu sudah gue persiapkan, mentalmu gue persiapkan, nasib baik nanti menjemput. Saya Garuda, lah ini. Kalau kalian ada yang suka latihan tangannya begini, dari sekarang berubah. Jadi yang dipakai kalau dulu boleh, begini boleh, itu boleh. Sekarang yang dipakai cengkraman burung Garuda. Oh ya, saya lupa, belum tak evaluasi tadi, kamu Mas ya. Tadi yang lakukan apa? Sit up. Sit up yang kamu jalankan sendiri, kemudian kedua kakimu lurus dibantu. Terus ketiga, lututmu ditekuk, dibantu. Mana yang kira-kira lebih enjoy di tenaga lebih maksimal? Dibantu yang posisi kaki mana? Posisi kaki ditekuk. Oke. Nah, kenapa katakan 3? Karena itu suka dipakai. Ketiga-tiganya pernah dipakai sepanjang yang saya tahu. Hanya yang paling sering dipakai yaitu posisi kaki ditekuk. Untuk yang kemarin yang barusan ini ditekuk juga ya. Nah, kenapa saya katakan tadi? Ini trik. Kalau Bu Eka tadi bisa suka ada tip-tip menuju sukses. Nah, ini triknya begini. Kaki ditekuk, mesti lawannya ada pasang-pasangan nanti. Pasangannya itu kamu harus berani. Nek nekem kaki tadi kurang kencang, tenagamu juga kurang maksimal. Kamu harus berani ngaruh-ngaruhi. Mas kamu sing bakok nggak perlu itu kan skillku. Ya. Ingat, ketika tes itu nanti persaingan. Kalau temanmu itu berpikir negatif, wah ini langsung saya nyambung, nek tak bantu, dia untuk oke, berarti saya nggak tambah banyak. Dia akan berpura-pura nekem nih, dienggeng-enggeng, ngerti dienggeng-enggeng. Nah, nggak terlalu kenceng supaya perolehan nggak terlalu banyak, peluang bersaing lebih terbuka. Itu artinya. Yang selanjutnya masih jasmani, satrapan, lari 10. Lari angka 8. Di sini patok 10 meter, di sana ada patok. Ya. Jadi lari sifatnya lari sprint. Nah, 1, 2, 3. Sprint. Di sekolah suka ada pakai lari itu ya. Nah, itu bisa juga kalian latihan sendiri
persiapkan sendiri, buat nilai-nilai sendiri. Untuk sasaran 3 kali balikan ya. Kalau perolehanmu bangsane 25 detik ke atas, sangat tipis kemungkinan kamu memperoleh nilai lulus. Mestinya berapa? Untuk usia-usia ini, upayakan bermain di detik 18-19. Loncat-loncat aja 21. Ya. Nah, 21. Nek 25 ke sana, wakeh kembali. Karena masuk polisi menggunakan sistem gugur, dicari yang terbaik. Dicari yang terbaik. Pertanyaannya, bagaimana supaya diri saya menjadi lebih baik daripada orang-orang itu? Ya, itu pertanyaan dalam diri. Terus yang terakhir, rostok tadi ya. Rostok dapat berapa? Nah, upayakan rostok itu dapat 7 ke atas. Jadi minimal 7 lah gitu. Kalau tidak ada besi nggak, walaupun maju latihan, betulnya kena latih apa besi ya, kayak gagangnya itu. Ya kamu panggil sih untuk belosor ganduli, jadi lain gitu. Ya. Untuk orang yang bersemangat, tidak terlalu banyak mengeluh karena nggak ada alat atau apa tidak. Itu, ya. Untuk fisik. Jadi silakan nanti kalau mau bertanya, tanya nanti Mbak E, Mbak Beda itu nanti akan menjawab. Dan beruntunglah SMK Wadungan gini, SMA 1, oh ya SMA 1 Wadungan, beruntung kami keliling SMA bersafari, SMA ada SMK. Baru kali ini kami membawa yang grace. Jadi membawa polisi yang baru keluar dari pendidikan dinas baru 1 bulan. Dinas baru 1 bulan, jadi baru selesai digembleng. Makanya yuk mau tak ekoki lek macam-macam kipaknya bisa hilang gitu. Ini orang-orang terlatih. Jadi polisi harus diajari bela diri. Oh diajari minimal untuk jadi bribda, ya polisi berwarna bribda ini minimal menyelesaikan 36 mata pelajaran. Pagi sudah digembleng, malam juga digembleng. Mau makan tidur setelah makan, menjelang tidur digembleng lagi. Nah itu supaya siap tempur. Oke, itu bidang fisik. Sekarang psikologi atau bidang tes psikotes. Nah, psikotes itu banyak yang ditakuti oleh para peserta. Kenapa capek? Atau saya selingi pertanyaan dulu. Nah, psiko ini harus main logika, berpikir cepat, cerdas, dan teliti. Karakter psikotes, terus seperti Bu Endang, seperti tadi Pak Eko, polisi yang sudah belasan tahun, itu masih suka dites psikonya untuk penguasaan senjata api. Jadi psikotes apa? Menguji tentang kejiwaan kita, tingkat emosional kita, bagaimana kita memanage emosi, memanage pikiran, dan memanage hati. Itu psikotes. Ini biar tidak sepaneng nerongan tanya. Sekarang saya bagikan kertas. Satu kelompok saya harapkan ada yang pegang pulpen walaupun satu. Tadi alat tulis masing-masing kelompok. Ya. Coba. Nah. Satu kelompok pegang satu. Sudah semuanya? Nah, saya ingatkan besok kalau psikotes itu yang diuji utamanya kecepatan berpikir, ketelitian, dan logika.
nalar, segala sesuatu kita harus nalar. Nah itu kalian sudah ya dapat kertas sama pulpen, silakan bekerja kelompok. Jadi untuk merubah depan-depannya seperti bunderan dulu juga boleh, silakan. Gerakannya cepat, ayo mas, selesai. Nah, ini kan hidup perjuangan. Sejak lahir manusia harus berjuang. Kalian dikasih modal 1 lembar kertas dan 1 alat tulis. Nah, sekarang saya kasih tugas. Ini perhatikan ke depan. Ini apa? Jelas nggak dari situ? Kenapa nggak jelas di sini? Nih, jelas ya? Jadi lingkaran tengahnya kasih garis lurus seperti larangan tanda atau orang dilarang masuk. Ngerti? Nah, tugas kalian kelompok semuanya sama, membuat logo ini. Belum ada yang bekerja. Aturan permainan adalah sekali alat tulis nempel di kertas tidak boleh diangkat. Tahu? Maksudnya begini. Diperhatikan dulu. Pikir, dinalar, ambil putusan atau tidak. Sekali alat tulis ini nempel, tidak boleh diangkat. Bolehnya hanya bisa geser. Ya, bolehnya hanya bisa geser, tidak boleh diangkat. Bisa mengerti? Nah, sudah 2 kali soal saya ulangi, silahkan kerjakan. Jujur pada diri sendiri. Sekali alat tulis menempel di mediamu, kertasmu tidak boleh diangkat karena hanya 2 yang modal. Ya. Kembangkan kreativitasmu, kembangkan daya nalarmu. Bentar, ini ada pertanyaan. Perhatikan. Iya. Oke, terima kasih. Saya minta semua adik-adik menghadap ke sini lagi dulu, pulang posisinya. Nah, semuanya menghadap di sini. Dari kelompok putri, siapa yang ingin mengajukan hasil karya? Dari dilihat dari hasil, betul atau tidak? Ini loh, nggak kilo, betul. Ya, kelihatan. Betul. Prosesnya bagaimana tadi? Untuk pembuatan tanda dilarang masuk juga prosesnya. Ya. Coba di bawah nggak mau asik aja. Mungkin rekan-rekannya tidak melihat ya. Nah, ini ada rekanmu mengerjakan penalarnya dengan soal tadi dan dengan perubahan tadi tidak boleh diangkat, yaitu coba mas tadi. Gini ya, diri satu tadi. Yang tadi dari mana gerakanmu? Dari sini ya. Itu. Tanpa diangkat. Tepuk tangan untuk Anda yang punya penalaran lain, kata ini mudah ini. Kelompok 1 bisa menghasilkan karya yang
bisa dibilang benar, ya, yaitu mengembangkan daya kreativitasnya. Nah, terus ini kelompok 2 putra itu dia itu dengan cara ditemukan, yang putra itu dengan cara diakali, karena nggak boleh diangkat, umpat jadi. Itu hasil kreativitas daya tarik berkembang. Ada cara yang lebih simpel, lembaran begini mungkin di sini ya, yang lebih simpel. Nah, itu lembaran tetap begini, ditekuk sebagian, tekuk, nggak kelihatan. Nah, ini ditekuk dari mana? Jadi tanpa ada 2 kali hanya 1 kali, yaitu tekuk ya, trek. Nah, istilah pertama sendiri begitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Itu tentang psikotes. Psikotes itu soal punya. Ada nanti kalian menemukan soal-soal yang dalam tempo 1 menit harus menyelesaikan 2 atau 3 soal. Jadi segera menemukan kata kunci. Kalau mau coba bener kesuaian mikir nggak untuk itu contoh psikologi. Ya. Ada contoh. Untuk renang itu terserah mau gaya bebas, mau gaya kodok, mau gaya apa terserah. Intinya kalian bisa nyampe 25 meter itu udah nyampe lulus. Ngerti? 25 meter. Nah, jadi di sini ada kalau bisa adik-adik rumah yang bisa renang, bisalah belajar. Soalnya kalau salah satu di antara adik-adik jasmaninya baik ya, entah push up, lari atau apa, tapi kalau renang nggak bisa ya sama aja. Terus renang juga kayak jasmani. Tadi kan ada kayak push up minim ya kak ya, 30 terus lari cewek berapa tadi 2200, cowok berapa tadi. Kalau bisa adik-adik lebih dari yang nilai minimum itu. Soalnya di sana banyak saya kalian. Saya bukan atlet, tapi pengalaman saya waktu datang di tentara, polisi itu banyak atlet. Saya nggak tahu sebagai polisi, banyak atlet rasanya lebih jauh, terus lebih baik lagi daripada saya. Makanya adik-adik di sini mencoba latihan mulai dari sekarang. Soalnya kenapa? Kalau kita ujuk-ujuk daftar besok bulan Juni atau Juli itu ya Pak ya. Kalau langsung aku yang daftar ya nggak bisa kalau nggak latihan. Soalnya kenapa? Fisik kita di sana nanti juga mulai nggak cuma waktu di pendidikan, tapi pertama kali waktu kalian di tes itu dinilai. Terus ingin membuka wawasan adik-adik ya Pak ya. Sekarang gini, ya terserah adik. Ini kan kita di sini cuma ingin membuka wawasan adik ya. Nanti ada pendaftaran polisi gratis pulang nggak bayar ya. Nah kuliah pun kita boleh belajar kuliah. Untuk yang cewek itu motivasi dari Mbak ya. Kita ini rata-rata nilainya berapa? 17. Nanti kalau selama kalian masuk polisi terus lulus mungkin umur 18 tahun, nggak 19 tahun ya. Apa nggak pengen kayak mbaknya ini kakak kelas ya? Kakak kelas umur berapa? 19
menit. Tapi ini 1 menit ya? Iya, 1 menit. Cuma selama saya tes 4 kali tes itu nggak dipacu sampai 1 menit. Soalnya kan pokoknya intinya nyampe Bu. Tapi kalau kalian bisa 1 menit nyampe itu lebih jos. Itu. Ada pertanyaan lagi? Saya tanya pendidikan berapa bulan dulu? Ayo tanya. Ya silakan bertanya. Saya tambah masalah renang tadi ya. Acuan utama memang bukan waktu yang dipakai. Lah kurang 1 menit yang kelalep apa gitu. Jadi acuan yang dipakai standar penilaian jarak tempuh dan waktu. Ya, berapa detik menempuh berapa itu. Kedua standarnya sampai ke finish. Lebih cepat berarti skor lebih bagus. Gayanya tadi gaya kodok boleh gaya bu. Yang tidak boleh 1 gaya batu belum itu. Ya nanti tolong. Yang tidak boleh kan gaya dada. Sampai gaya batu gaya dada. Wajah-wajah, meter. Tidak ada. Artinya jalur diturun. Lah itu tidak boleh. Mau izin kan kalau yang cowok itu min tinggi berapa? Tinggi 163. Cewek? Untuk ini standarnya 160 karena kemarin hukum makanya dimasuk Pak itu kan sudah kasih alamat cek Warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenal saya kan? Siapa saya? Kelas berapa? Ada yang kelas IPS 1 mana? Oh, terus. Sebelumnya iya, penerus alumni saya. Sebelumnya ada yang ingin daftar Polri ya? Ada yang minat? Mudah-mudahan ada ya, diharapkan dari SMA apa? Saya kembali ke SMA ya, walaupun kita tempatnya di desa, bisa dibilang desa, terus di tengah-tengah sawah, kita jangan minder sama yang di kota. Buktinya tahun kemarin angkatan saya bisa mengungguli SMA 1 dan SMA 2 menjadi peringkat 1 se-Kabupaten Ngawi. Kalian harus bisa semangat, belajar yang tekun, jangan minder sama yang di kota lah, kayak di SMA 1, SMA 2 atau di SMK. Pokoknya kita optimis aja dan dipersiapkan untuk ujian. Buktinya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan saya menjadi sukses begini tidak lepas dari doa Bapak Ibu Guru dari SMA Paduan yang selalu mensupport saya setiap saya selesai tes. Itu pasti Bapak Kepala Sekolah selalu memantau saya, tanya bagaimana pengumumannya, tesnya, selalu itu Bapak Kepala Sekolah menanyakan saya. Dan terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Pokoknya untuk adik-adik saya sedikit memotivasi, walaupun nggak ada. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Salah satu kesuksesannya Mbak Atik jadi polwan dalam usia yang 19 tahun ini, salah satunya adalah karena apa? Bimbingan Bapak Kepala Sekolah. Tepuk tangan untuk Bapak. Saya tambahkan sedikit. Aku mau mandang susi juga. Ini tak jejeri. Ngomongin gak enak, mending aku jejeri. Kata Mas.
Kalau tadi tentang antropometri sudah, simetrisan tulang belakang dan pundak, ini pundaknya lumayan oke. Coba saya agak kecewa, iman-iman banyak laki-laki sing nang iman ge, nek wanita enggak begitu jeli karena pakai jilbab. Kamu periksa sendiri di rumah, kamu perbaiki sendiri postur tubuhmu. Berarti Mbak Eva gak digawe-gawe, bisa kamu pandang sendiri. Salah satu fisik yang samara, fisik yang siap seperti ini. Nah ini coba Mas ini, relax, santai. Pandangan lurus ke depan. Nah, wanita di rumah bisa buka kaosnya atau pakai kaos tipis atau di pensi boleh. Dan lihat, nah, yuk biar seksi sedikit. Maksudnya gini, kamu perhatikan di kaca. Salah satu ukurannya itu pentolan apa segini ini. So banyak tuh saya lihat yang melengkung. Nah, pentolan ini tak tarik pakai penggaris lurus. Ini biar ketemu ini. Kok ketemunya ini di depan leher, artinya dada kurang membuka. Dada bagian atas kurang membuka. Jadi belum membuka gampang Pak, iya. Tapi ketika sikap rileks itu susunan tulang akan kelihatan. Jadi upayakan. Ini pentolan ini, makanya tidur tadi saya sarankan sebenarnya tidur untuk posisi telentang, bantal nantinya agak turun sedikit supaya tidurnya agak begini. Tapi jangan langsung lari pengen gitu. Nah ini mesti kamu perhatikan. Nek iki mongso kalau ditarik garis lurus itu lewat depan leher, artinya bidang dadamu kurang membuka ya bukan atasnya. Termasuk kalau wanita, banyak kan wanita ya, tes pramugari itu juga kan dilihat ini. Kalau misalkan ada urusan tangan, kemudian ini bidang dada bagian atas. Mestinya bagaimana? Pentol antar pentol ini antar pentol bau ini bisa ngomong ya. Bau nggak saya ya bau terdepan. Ini kalau ditarik pakai garis lurus harus nerjang sebagian leher. Kalau nggak nerjang sebagian leher, itu artinya penyusupan punggung. Nah makanya kalau laki-laki sudah Mas kembali. Terima kasih. Mulai saat ini tampilanmu duduk atau apa di rumah juga yang lebih maco. Gagal. Minimal dua tangan ini di atas tangan. Boleh posisinya tangan ini boleh. Nah, lebih membuka bidang atas. Tapi nek kamu sering-sering begini, nyapa itu untuk fisik. Jadi banyak cara yang bisa kamu latihan sendiri di rumah, termasuk tadi lari, ya lari. Saat orangnya bagaimana larinya? Ingat, kamu tugasnya ganda. Satu, belajar untuk menempuh kelurusan. Ini kelas 3 ini, ya itu lulus. Di samping itu untuk merajut masa depan, siapkan beberapa alternatif. Nah itu mesti gitu ya. Karena tidak ada uang istilahnya langsung mundur begitu saja, tidak ada. Sini sebetulnya cukup bagus di kepekaan pikiran, tetapi agak-agak ada sedikit kurang hentakannya. Coba berdiri semuanya dulu, berdiri sedikit. Berdiri, saya minta semuanya berdiri. Saya salah satu di antaranya. Jika ada seorang yang sukses, sayalah orangnya. Terima kasih. Duduk. Sekarang tinggal berakhir tanya jawab supaya clear, ya supaya clear. Kelihatan keberanian tanya aja yang agak berani. Mata minus, ya. Mata minus yang ditanyakan apa? Berdiri. Oke, berdiri. Namanya siapa? Ya sebut nama.
Saya bisa orang Indonesia. Oke, begitu ya. Ditambahi ya plus. Terima kasih. Minusnya berapa? Waduh, 2,5. Coba ke dokter ya. Kalau minus silinder bukan? Bukan silinder. Kalau silinder itu susah disembuhkan. Tapi kalau yang minus biasa itu biasanya bisa mungkin dengan vitamin-vitamin oleh dokter ya Mas ya. Ya minus itu boleh batasannya 1,5. Mempunyai talent scouting tingkat provinsi. Tadi sudah dijelaskan. Ya, seperti itu ya. Coba ke dokter ya. Kalau bukan silinder ke dokter. Ya, itu biasanya ada pengobatan itu pakai laser. Kalau nggak salah itu bisa di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ya, itu bisa. Atau di Jogja. Yap. Dari rumah sakit apa itu bisa ya? Yap. Laser Mas. Pakai laser itu bisa. Soalnya ada putranya temen itu minus 6. Jadi dia sekolahnya di Malang minus 6. Kemudian sekarang diterima di Geologi Universitas Gadjah Mada. Itu di laser di Surabaya. Itu katanya yang bersangkutan, katanya adik namanya Dela ini sekarang tidak berkacamata ya, terus bisa membaca sekecil huruf apapun. Cuma biayanya saya yang nggak tahu ya. Itu informasi ya. Mungkin ada yang lain? Perwakilan dari Polres Ngawi, kemudian dari Polsek Pademangan, serta Parpolwan dan anak-anakku yang kami sayangi. Terutama saya mengucapkan, memang itu mulai awal ya saya sering memberikan motivasi, meskipun saya itu ada workshop di Jombang, di Surabaya, di Jakarta itu sering ya saya berikan motivasi, jangan patah tapi lebih semangat ya, lebih semangat. Sebenarnya yang power itu banyak laki-laki, tapi yang sukses berarti semuanya tidak saya bedakan, karena guru kebanggaan guru Pak, anak-anak sekalian. Kebanggaan guru itu adalah melihat anaknya yang sukses. Ustaz, tidak diberi apa-apa, meskipun bapak guru ini lewat di tilang tuh ya enggak apa, enggak. Tapi lucunya ada waktu ada polisi murid saya, karena saya ngajarnya 85 dulu. 85 itu sudah ngajar SMA. Jadi yang jadi polisi ya dulu juga banyak sekali. Jadi kalau ada murid ini, Pak guru saya, jangan gitu, polisi yang banyak. Apa? Saya dengan tegas, gitu. Gitu, sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang terbalik orang Jawa. Polisi yang baik, boleh dewa, dompet udah baik. Polisi yang baik mana? Gitu, selatnya mana? Gitu. Itu yang baik. Balikannya orang Jawa gitu Pak. Ya. Guru juga gitu, namanya palsu. Pagi Pak guru pada siaran guru kurang ajar ya Pak pagi ya. Sarapan itu Pak guru sama buah kan gitu. Bijinya juga palsu. Selama Bu biji walu palsu. Jadi semua palsu itu ada. Kalau tidak itu ngancam. Wadah itu kalau tiap rapor atau ulangan itu lapor datang. Ya Pak ini nilainya ada itu ya. Terus saya beli ya sesuai dengan apa adanya. Terus lainnya dari wakil itu berondong pas SMS. Gimana tuh guru gini lah protes. Itu akhirnya jadi palsu. Itu juga tidak baik. Tapi gimana mindsetnya? Anak-anak sebenarnya apa yang dimotivasi Bapak polisi, Anda harus ingat itu. Jadi jadilah generasi penerus yang baik, disiplin, sukses ya. Nah, itu kemudian ibaratnya kamu kalau tidak ke militer, apa yang diterangkan tuh Anda adalah supaya sehat. Oh, saya
saya nggak masuk ke militer Pak, saya yang jadi pura swasta dagang, tapi apa yang ditunjukkan duduk yang baik, jajan sehat, baca yang baik, itu tujuannya ya